Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi li ajli wisalih. Wassalatu wassalam ala man wati'a as-samawatil ula bini'alih. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada binafsihi wa malih. Yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Sadaqallahu maulana al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama kita hormati, kita muliakan para tuan-tuan guru, para kiai, para muallimin, para asatidah, dan mungkin di antara ibu-ibu juga ada para ustadzat yang kesemuanya kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan mudah-mudahan para pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan dibantu, ditolong di dalam perjuangan dakwahnya, dan mudah-mudahan kita sebagai murid-murid menjadi murid-murid yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kepada kita kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan hidup kita dunia barzakh sampai dengan akhirat. Sama kita hormati pimpinan daripada Majelis Ta'lim Mukasyafatul Qulub. Ini namanya aja ini luar biasa ini. Mudah-mudahan isinya juga akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah tetapkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan sampai akhirnya nanti kita akan bertemu dengan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi keselamatan dalam hati umat baginda Nabi Muhammad, yaitu guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Firmansyah LC, yang kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah manfaat ilmunya, dan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk membimbing kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke jalan yang diridhai oleh Allah dan dicinta oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Itu pula hadir di tengah-tengah kita guru kita akhi fillah Dr. Ahmad Levi Fahrul Afifi. Juga ada di tengah-tengah kita Al-Habib Yusuf Al-Aidid, Ustadz Amiruddin, Ustadz Amin, banyak banget dah. Ada Ustadz Zaki dan lainnya, tanpa terkecuali yang mohon maaf apabila tidak tersebut nama-namanya. Insyaallah itu semua tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita, dan kita doakan mudah-mudahan guru kita yang hadir maupun yang belum hadir mudah-mudahan senantiasa dijaga, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadinya udah bahasanya ares-aresan, apa itu ares-aresan? Hampir-hampir nggak datang ke ini tempat. Karena saya punya rahang agak-agak ngilu nih. Dari pagi udah nggak bergerak dari kasur. Tapi insya Allah mudah-mudahan juga kita doa sama Allah, yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, keafiatan, kebahagiaan hidup dunia sampai dengan akhirat. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perayaan Maulid. Ada maulidnya juga tadi saya baca ya. Maulid, ada juga Isra Mi'raj yang diadakan di Majlis Ta'lim Mukasyafatul Qulub. Tadi nanya juga, ternyata sekaligus tawakufan juga. Jadi kalau satu tema kurang lebih 1 jam, saya ngomong kurang lebih saya korting dah 2,5 jam. Gimana? Setuju apa enggak, Bu? Ibu-ibunya enak dengerin doang. Ini lagi nahan ngebet nih, Bu. Doain juga nih ibu-ibunya, mudah-mudahan semuanya jadi bidadari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi bidadari, Bu? Yang benar, mau apa enggak? Pulang dari sini amalin akhlaknya bidadari, mau enggak? Benar. Bidadari akhlaknya, contohnya kelihatan dari dunia. Contoh orang bakalan jadi bidadari yang pertama dari sekian banyak, tapi kelihatan jelas tuh perempuan dunia yang bakal jadi bidadari syurga Allah, hobinya nggak merengut. Paham nggak nih, Bu? Hobinya apa? Nggak suka muka nggak suka dikerut-kerutin, jidat di kerut-kerutin, mata dimelotot-melototin. Kepada siapa itu Habib? Sama suaminya. Perempuan akhlaknya jangan kayak perempuan akhir zaman. Setuju apa enggak, Bu? Akhlak bidadari syurga ini saya doain, tapi sini mah orang Manggarai, semuanya orang-orang wanita solihah semuanya ya. Jangan tebulak balik kayak di kampung saya, banyak di Tebet. Kampung saya Tebet banyak yang model begitu. Pas saya tanya nggak taunya dari swadaya juga dia tinggal. Lagi main doang ke Tebet saya situ. Kenapa emang Habib? Jangan kebolak balik. Kalau pengen jadi bidadari syurga, punya akhlaklah kita sebagaimana akhlaknya para bidadari syurga. Apa itu Habib? Ame laki jangan suka merengut. Ame laki orang kan kebolak balik tuh namanya akhlaknya. Ame laki suka merengut, ame laki orang dia nyengir-nyengir. Boleh nggak, Bu, begitu, Bu? Nggak boleh. Kenapa emang Habib? Nanti ada pembahasannya dalam Isra dan Mi'raj. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat syurga. Nabi diperlihatkan syurganya Allah, karena memang syurga dibuat dari nur cahaya Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nabi juga diperlihatkan isi neraka. Tapi saya yakin mudah-mudahan orang sini semua yang hadir Maulid dan Isra Mi'raj semuanya masuk ke dalam syurga, nggak pakai mampir dulu ke neraka. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merayakan Maulid. Perayaan Maulid sekaligus Isra dan Mi'raj. Tapi ada perbedaan. Kalau Maulid, ini yang kecil-kecil ditemenin dong nih, yang gede-gede biar nggak rame. Kalau Maulid adalah malam yang paling istimewa untuk kita umat Nabi Muhammad. Malam yang teristimewa untuk kita umat Islam yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menginginkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling istimewa bukan Lailatul Qadar, bukan malam-malam Ramadan, bukan. Enggak ada itu yang namanya Ramadan melainkan karena Nabi besar Muhammad. Enggak ada kemuliaan umat Islam yang bisa kita dapatkan, mau itu salat, mau itu puasa, mau itu Lailatul Qadar, mau itu haji dan lain sebagainya, kalau bukan karena junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Maka malam yang paling istimewa untuk kita umat Islam adalah di malam di mana di situ dilahirkan junjungan kita baginda Habibuna Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Maka nggak salah orang bikin perayaan Isra Mi'raj dibarengi dengan perayaan Maulid, tidak salah. Bahkan kami dapat undangan, masih banyak orang ngundang buat acara Maulid sampai akhir Sya'ban. Sampai kapan? Kalau di sini masih saya katakan paket hemat, cuma ada yang lebih hemat lagi daripada majelis ta'lim Mukasyafatul Qulub. Ntar kalau adanya di Sya'ban tuh, nah itu namanya tuh acara paket komplit, wah paket hemat namanya. Ngerti nih? Maulid juga, Isra Mi'raj juga. Kalau udah masuk bulan Sya'ban, kita orang Betawi nih, nah, taunya tuh bulan-bulan rawah. Bikin haul juga, rawahan juga. Habis itu apaan lagi Habib? Penutupan, tawakufan majelis. Sekaligus dong Habib, biasanya tarhib Ramadan. Coba kira-kira berapa jam tuh saya bakal ngomong tuh? Hah? Sallu ala Muhammad. Jadi perayaan-perayaan semacam hari ini yang memang Masya Allah diselenggarakan oleh para panitia-panitia yang menginginkan menunjukkan rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad, dan kita sebagai umat Islam entah itu mendonasikan sebagian dari harta kita, tenaga kita, keringat kita untuk terselenggaranya acara-acara yang memiliki kesambungan kepada Nabi Muhammad, nggak bakal Allah sia-siakan apa yang telah kita keluarkan. Semua ada hitung-hitungannya di sisi Allah. Semua ada hitung-hitungannya di sisi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Maka yuk sama-sama malam ini kita satukan frekuensi kita, khususnya hati kita. Nggak ada datangnya kita melainkan kita menginginkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad. Nggak ada kita datang ke tempat-tempat seperti malam hari ini melainkan kita mohon kepada Allah wasilah junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang memang Allah akan hapus segala dosa-dosa kita. Allah maafkan segala khilaf salah kita, dirubah keadaan kita dari keadaan yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.
Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia ini, Allah akan muliakan kita untuk juga kita akan kumpul lagi di belakang baginda Nabi besar Muhammad, di dunia bersama Rasulullah, di barzakh bersama Rasulullah, di sirat bersama Rasulullah, di mizan bersama Rasulullah, dan di dalam syurga insyaallah kita akan berjumpa kembali bersama-sama kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, begitulah maulid. Kita paham, dan kita memang harus paham, yang karena sebab dirinya ada tuh masjid-masjid di tengah-tengah kita. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, saya mau tanya, kira-kira bakal ada majelis apa bakal ada masjid apa enggak? Nggak ada. Bakal ada perintah sholat atau tidak? Enggak. Bakal ada perintah puasa atau tidak? Ada perintah haji atau tidak? Enggak ada. Semua itu karena sebab Nabi besar Muhammad. Itulah kenapa kita memuliakan maulid Nabi besar Muhammad. Karena malam yang paling istimewa untuk kita umat Islam adalah malam di mana dilahirkan junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah sejam saya ngomong tentang maulid. Sekarang tinggal Isra wal Mi'raj. Ya kan? Tadi bagus di cancel dulu tuh santunan anak yatim. Kalau enggak saya ya 15 menit paling lama saya ngomong. Soalnya udah lumayan ngebet lagi nih gigi saya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berpindah. Apa itu Isra dan Mi'raj? Kalau malam maulid istimewa untuk kita, malam yang paling istimewa untuk Nabi Muhammad adalah malam di mana Allah memperjalankan beliau di malam hari, yaitu untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj, perjalanan untuk menghibur Nabi besar kita Muhammad, perjalanan ibadah untuk Nabi besar kita Muhammad. Perjalanan yang harus kita pahami, Isra dan Mi'raj ini adalah karena Allah memanjakan Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nabi manjain Nabi Muhammad. Nggak ada manusia makhluk yang paling dimanja oleh Allah melainkan hanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dimanjainnya, kita bakal tahu dari guru-guru kita. Nabi Musa pengen ketemu Allah, nggak bisa. Nabi-nabi yang lain nggak bisa. Jibril nggak bisa. Yang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala hanya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manja betul. Diberikan kemanjaan yang luar biasa atas rasa cinta Allah yang begitu besar terhadap kekasihnya Habibuna Muhammad, sampai diperjalankan oleh Allah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yang mana ini ayat kita udah, yang mana ini ayat kita udah apal dah semuanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha mampu Allah yang telah memperjalankan. Ingat, bukan Nabi Muhammad yang mau jalan, bukan Nabi Muhammad yang boleh punya kuasa untuk menjalankan dirinya, tapi Allah yang menginginkan Nabi Muhammad untuk jalan Isra wal Mi'raj. Kalau masih ada, bahkan ada beberapa, mohon maaf, ulama-ulama yang katanya ulama tapi itu minoritas, masih nggak percaya yang bahwasanya Nabi Muhammad itu berjalan Isra maupun Mi'raj dengan jasad dan rohnya. Hati-hati, hati-hati ya, bisa kejatuhan di dalam ya hukum, yaitu murtad atau keluar dari Orang sini percaya nggak sama Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Percaya Nabi berangkat dengan jasad dan rohnya.
Bahkan sendal-sendalnya Nabi Muhammad ikut dimuliakan oleh Allah karena bersambung dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di Hadramut itu kalau ada kofiyah yang ada terompahnya Nabi Muhammad, jangan dibawa masuk ke dalam toilet. Kenapa? Terompah Nabi Muhammad adalah terompah yang paling dimuliakan. Kenapa? Karena ikut Mi'raj, ketemu dengan Allah. Di sini untuk kita ada yang bicara ini, masya Allah, namanya tahun-tahun banyak fitnah. Ada orang bertanya, Habib, kalau urusan begini mah Habib, dan urusan-urusan yang lain, kami hanya ingin berlandaskan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad saja, Habib. Kami nggak mau merujuk kepada kalamnya para ulama, Habib. Kenapa? Kalam ulama kan bisa juga salah, Habib. Lihat pemahaman orang sekarang nih, udah banyak macamnya, Bu. Maka itu jangan biarkan anak-anak kita ngajinya lewat YouTube. Ada majelis ta'lim Mukasyafatul Qulub, ada ustadz kita Ustadz Firmansyah hadir, ajak, bawa anak-anak kita bersimpuh duduk di hadapan para pewarisnya Nabi besar Muhammad. Kenapa? Ada orang yang lagaknya sok-sokan pinter, nggak mau dia. Kenapa? Dia pikir ulama sama sama dirinya. Kalau ada orang nanya pulang dari sini ngapain ikut maulid sama Isra Mi'raj, itu kan kerjaan-kerjaan bid'ah tuh. Jangan ikut para ulama, ikut aja langsung sama Nabi besar Muhammad. Ulama tuh bisa salah. Setuju nggak kita? Setuju apa enggak? Kalau ditanya begitu setuju? Bu, setuju apa enggak, Bu? Enggak ya, kayaknya pinteran ibu-ibu yang sebelah kiri saya nih. Di sebelah kiri saya hidup apa enggak ya? Apa jangan-jangan dia ikut Mi'raj nih sekarang nih? Pak, masih hidup, Pak? Oh, Habib, jangan kenceng-kenceng, Habib, ngomong di sini. Ini dulunya daerah danger kata Ustadz Firmansyah. Kagak takut gua. Gue juga orang Tebet. Pulang dari sini kan, kalau ada yang macem-macem ya deket lah dari Tebet ya, Bu ya. Habib, jangan, Beb, orang suka tawuran, Habib. Nggak apa-apa, dulu Habib juga suka tawuran. Betul? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi apa? Kita mohon nama Allah, mudah-mudahan Allah rubah keburukan kita jadi kebaikan. Ini agak-agak senewan karena giginya lagi sakit juga kali ini ya. Sallu ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dipertanyakan sebagaimana pertanyaan tersebut untuk ngaji sama ulama, ulama juga bisa salah. Terus jawab kita bagaimana, Habib? Kalau ngikut ulama aja bisa salah, apalagi ngikut omongan ente. Paham, Bu? Yang bukan ulama. Kalau ulama aja bisa salah, apalagi ngikut orang-orang yang nggak punya tapi pengen ngambil langsung dari Nabi Muhammad. Contoh kecil saja. Nabi Muhammad itu orangnya, pembawaannya luwes, ya, lahul khuluqus sahal. Dikatakan tadi itu di Maulid Simtud Durar, Nabi Muhammad tuh pembawaannya luwes. Tapi satu ketika setelah beliau Mi'raj turun lagi ke bumi di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan apa? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum galilan wa bakaitum katsira. Kalau ente orang nih pada tahu apa yang ana tahu, kurang lebih begitu kata Rasulullah. Kalau saja engkau wahai para sahabat-sahabatku, wa fir riwayah law araftum ma araftu, kalaupun kalian tahu apa yang saya tahu kata Nabi Muhammad, la dhahiktum galilan wa bakaitum katsira, maka kalian tidak akan mampu lagi untuk bisa banyak-banyak ketawa-ketawa. Yang akan diperbanyak oleh kalian apa? Bakal banyak nangis. Kenapa? Nabi lihat syurga, Nabi lihat
neraka, Nabi lihat sirat, Nabi lihat mahsyar, Nabi lihat semua apa yang dia lihat. Mudah-mudahan Nabi Muhammad lihat kita adanya dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan di dalam riwayatnya di depan para sahabatnya, kalau saja kalian tahu apa yang saya tahu, maka nggak akan banyak lagi untuk kita bisa tuh yang namanya banyak ketawa, apalagi nonton sinetron, nonton sinetron, nonton bola sampai pagi, giliran adzan dia orang sini ada yang begitu? Ada? Nggak ada, di Tebet saya kali ini yang banyak numpang nonton doang, pulangnya ke swadaya juga katanya begitu. Lalu peristiwa Isra dan Mi'raj ini begitu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu banyak yang kita bisa ambil dari perjalanan rihlah yang dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad ketika ingin diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari, Nabi dipersiapkan oleh Allah sampai dikatakan tuh di dalam Maulid Simtud Durar, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha lakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Dipersiapkan mau ketemu dengan Allah, mau mendapati perjalanan yang luar biasa. Atas Allah menginginkan, Allah cinta kepada Nabi Muhammad dan Allah tunjukkan rasa cintanya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersiapkan oleh Allah. Allah suruh, Allah perintahkan malaikat Jibril ditemani dengan malaikat Mikail dan malaikat yang lain. Untuk apa? Dipersiapkan hati Nabi besar Muhammad. Dan hati-hati bukan untuk dibersihkan hati Nabi Muhammad dari kejelekan dan kotoran. Lah, Nabi Muhammad hatinya sudah baik, Nabi Muhammad hatinya sudah bersih, Nabi Muhammad hatinya sudah suci. Melainkan apa? Ditambah kebaikan yang ada dalam Nabi Muhammad, ditambah kesucian di dalam hati Nabi Muhammad, ditambah nur ala nur, cahaya di atas cahaya, karena untuk dipersiapkan untuk bisa dapat bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dipersiapkan apalagi hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kita semua udah tahu dari tahun ke tahun, bahkan dari semenjak kita kecil, Allah siapkan kendaraan untuk Nabi Muhammad. Kira-kira kendaraannya, saya nggak nanya namanya, saya yakin udah tahu semua ya. Kira-kira kendaraannya hebat apa enggak tuh? Kendaraan yang begitu hebat, kendaraan yang dipilih langsung di dalam syurga, kendaraan dalam syurga yang dipakai oleh orang-orang yang saleh, para anbiya, yang dipakai oleh para malaikat dan lain sebagainya, dipilihkan dari syurga. Bukan hanya itu, ditemenin lagi. Yang nemenin Nabi Muhammad siapa? Malaikat Maka itu di surah An-Najm, wan najmi idza hawa wa ma sahibukum wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa allamahu syadidul quwa. Siapa tuh syadidul quwa? Ulama mufassirin mengatakan syadidul quwa ay malaikat Jibril, yang ngajarkan, yang menjadi mentor bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kendaraannya bagus dari syurga, ditemenin sama malaikat pimpinan jenderalnya para malaikat. Itu malaikat yang lain di bawah malaikat Jibril. Temennya aja malaikat Jibril. Saya mau tanya dulu sama orang swadaya, orang Manggarai, ya. Kira-kira yang laki-laki tolong dijawab ya.
Cuma ibu-ibu kalau tahu juga bantuin jawab, nggak apa-apa. Kalau nih pada nih mau sholat ke masjid atau sholat Jumat, punya motor 3, punya motor berapa? Motor yang cakep namanya apaan? NMAX, ya. Apa namanya? Kerok. Ya, PCX deh, susah tuh yang itu ngomongnya. Hah? Mahal nggak tuh? Mahal. Satu lagi Supra. Satu lagi Saya mau tanya sama orang sini nih, yang begini banyak hadir. Yang dibawa ke masjid, yang mana ya? Jawab dong. Punya motor ada NMAX, ada PCX, ada mana tuh Supra, kalau di starter di engkol dulu sampai 17 kali belum nyala juga. Yang dibawa yang mana? Yang jawab bukan saya ya, yang jawab bukan Habib Toha. Lalu kita punya sendal, punya apa? Punya sendal. Nah, kira-kira buat sendal ke mall ada apa enggak? Cakep nggak? Sepatu buat kondangan ada nggak? Cakep nggak? Yang dibawa ke masjid kira-kira yang mana ya? Hah? Udah sendal jepit, buluknya luar biasa. Udah gitu kanan semua lagi. Paham, kanan semua. Yang dipakai yang begitu. Lihat Nabi besar kita Muhammad yang jalan dari Masjidil Haram ke dari masjid ke dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendaraannya saja dari surga. Buruk itu dari surga, yang dipilih yang paling rasa kangennya begitu luar biasa kepada Nabi Muhammad, sampai kurus tuh buruk yang dipakai. Wah, panjang dah kalau ceritain itu mah, nggak ada waktunya nanti. Yang jelas apa? Hikmah dari itu semua kita bisa ambil. Masya Allah, mudah-mudahan yang pada bawa ke masjid barang-barang yang memang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukti adalah dia bersyukur atas nikmat Allah. Bukan dipakai ke tempat-tempat yang lain, dipakai untuk ibadah kepada Allah. Punya mobil 3, Mercy ada, Alphard ada, ame Avanza, Carry ganti deh, jangan Avanza deh, Carry. Kira-kira yang dipakai ke masjid yang mana tuh bakalan tuh? Yang dipakai ke masjid yang mana? Tapi kalau giliran kondangan yang dipakai yang mana? Kalau ke mall yang dipakai yang mana? Ke masjid. Jangan mau kalah wahai umat Islam dengan umat-umat yang lain, yang mana sholat mereka hanya 1 minggu 1 kali. Yang kita lihat berjejer itu yang namanya kendaraan-kendaraan mewah. Betul apa enggak? Kita umat Islam tunjukkan yang bahwasanya kami ini bangga atas nikmat dari Allah Subhanahu. Ntar hilang bagaimana Habib? Jangan mikirin hilang, sendal aja dipikirin kalau hilang. Paling enggak oke lah kita pakai sendal yang biasa, pakai kendaraan yang biasa ke masjid. Tapi tolong jangan punya watak dan punya pikiran yang penting jangan. Karena banyak ini dari tahun ke tahun orang-orang yang ngaku hijrah tapi tagline-nya, visinya, misinya ngajak orang yang penting Kalau yang penting sholat, mau dia pakai kaos oblong, jadi nggak sholatnya? Betul? Bukan hanya kaos oblong Habib sekarang, karena baru habis pemilu pada suka pakai itu coblos nomor sekian buat sholat. Kira-kira tuh kaos bakal dipakai nggak kalau kondangan? Bakal dipakai nggak kalau pergi ke mall? Kenapa giliran sholat dipakai?
Tuh yang laki, ibu-ibunya belum ya Pak ya? Ibu-ibu belum ya Pak ya? Kita biar adil, ke ibu-ibu juga boleh apa enggak? Bu, pulang dari sini cuci tuh mau kena ya Bu ya. Jangan sampai udah belel 3 bulan nggak dicuci-cuci. Mana sholat dalamnya daster, habis masak semur jengkol dipakai buat sholat. Jangan Bu ya. Ayo. Kenapa? Allah maha mampu. Tanpa buruk pun Allah bisa memperjalankan Nabi Muhammad. Betul apa betul? Kalau kita gampangnya ada anak umur 1,5 tahun, ada anak umur 1,5 tahun, ya, emaknya bilang sama kita, nih anak habis naik ke pohon kelapa yang tingginya 5 meter, percaya nggak kita? Percaya nggak? 1,5 tahun bisa manjat pohon kelapa tinggi lebih dari 5 meter. Kalau saya sih bisa percaya. Kalau ibu bapak nggak percaya, saya bisa percaya. Tapi saya tanya dulu, itu anak monyet? Itu anak monyet tapi bukan tuh. 1,5 tahun bisa manjat pohon. Tapi kalau tuh ibu ngomong sama kita, kemarin ini anak yang umurnya 1,5 tahun habis naik pohon kelapa tapi digendong sama bapaknya, percaya nggak? Tuh kita orang berakal, kita orang ahlus sunnah wal. Allah yang nyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha agung Allah yang telah memperjalankan hambanya, kekasihnya, kecintaannya, yang memang hamba tersebut diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manja yang luar biasa. Kok Habib dari tadi bilang manja mulu? Habib ini sebagai contoh aja, belum linuriyahu min ayatina nih. Baru sebagai contoh saja saya udah ngomong 2 jam, kayaknya udah kelar nih saya mestinya nih. Kenapa Habib katakan Nabi itu paling dimanja? Habib, kita Bu dulu inget nggak kalau misalnya baru habis pengantenan baru, masih inget nggak Bu? Masih inget? Udah lupa? Yang belagak lupa mudah-mudahan lakinya kawin lagi besok. Masa pada lupa Pak? Ya. Pak, ingat nggak dulu pengantin baru bagaimana Pak? Sedep aja bawaannya, biar lagak kayak bagaimana juga bini kita enak aja udah, betul apa enggak? Namanya juga pengantin lagi manja-manjaan. Mudah-mudahan yang belum nikah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Calonnya semua calon-calon yang salihin wassalihat. Masak dekat kita namanya pengantin baru, dia cemplungin panas-panas, muncrat minyak dikit ke tangan kita. Orang laki biasanya, aduh hati-hati dong ayang, pengantin baru bawaannya udah sedep aja, namanya juga pengantin. Kira-kira dimarahin nggak? Coba kalau sekarang, kagak ada hati-hatinya lu, nggak bisa masak apa lu? Kan begitu kalau sekarang ya. Lihat, Allah juga begitu kepada Nabi besar Muhammad. Saking dimanjanya, Allah katakan dalam surat At-Taubah, apa yang Allah nyatakan? Afallahu anka lima azinta lahum hatta ta'lama hatta afallahu anka lima azinta lahum. Kaif akhiruh? Afallahu anka hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Afallahu anka. Ya Muhammad, aku sebagai Tuhanmu pengen negor, tapi udah dimaafin. Aku udah kasih maaf, udah dimaafin duluan, tapi pengen negor. Lihat tuh kasih sayang Allah. Afallahu anka lima adzinta lahum. Tapi kenapa tuh orang-orang tuh yang kau tahu mereka adalah orang-orang munafik, kenapa dikasih izin?
biar mereka nggak ikut perang bersamamu. Hatta yatabayyana lakal kadhibin, hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wal ladzina wa ta'lamal kadhibin. Sampai engkau tahu mana yang beneran dan mana yang tukang ngibul. Tuh, Allah mau negor tapi udah dibilangin apa? Udah dimaafin sama Tuhanmu wahai Muhammad. Jangan khawatir, cuma pengen ngasih tahu aja. Coba tuh, kurang enak apa orang kalau dimanjain sama Tuhan? Nggak ada lagi orang yang begitu dimanjakan oleh Allah, melainkan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama, kalau kita mau dirubah keadaan kita oleh Allah dari keadaan yang sudah baik menjadi keadaan yang lebih baik lagi, rubah adab, akhlak, salat kita. Jangan gede-gedein, di kantong adanya cuma rokok, siwak gak ada, siwak gak punya, rokok dikantongin, handphone dikantongin, beli siwak enggak. Minimal lihat guru-guru kita biar nggak bawa siwak, lipetan bajunya jadiin siwak. Oh ini sunnah. Kalau emang kelupaan kita nggak bawa siwak atau belum beli siwak, besok subuh jadikan ganti siwak itu lipetan baju kita. Begitu yang diajarkan para ulama wassalihin, guru-guru kita. Tapi jangan keterusan tuh ujung baju jadi siwak. Kalau bajunya nggak putih, kalau bajunya putih berubah jadi oranye nanti itu. Ya. Pulang dari sini, ya, ayo sama-sama. Kalau Allah saja dengan sunnatullahnya memperjalankan Nabi Muhammad, bisa Allah memperjalankan tanpa bantuan buruk, bisa. Tanpa dibantu oleh Jibril, bisa. Tapi kenapa Allah juga perintahkan Jibril untuk temani Nabi Muhammad sampai di surat An-Najm? Allamahu syadidul quwa. Allah nyatakan secara benar-benar dialah Jibril yang telah memberikan mentoring tuh, memberikan pengajaran dan pelajaran kepada siapa? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Jadi apa? Orang yang keluar dari Isra wal Mi'raj mesti berpikir kita. Jangan-jangan sampai 2025 kita nggak punya guru, kita nggak punya. Ini mudah-mudahan semuanya hadir pengajian Mukasyafatul Qulub di bawah pimpinan Ustadz Firmansyah. Ya, Ustadz Al-Faqir mau tanya, kalau majelis taklim Mukasyafatul Qulub yang diadakan seminggu sekali ya, yang hadir segini banyak nggak? Yang hadir segini banyak nggak, Ustadz? Enggak. Mudah-mudahan habis perayaan Maulid dan Isra Mi'raj makin istiqomah kita, makin mau kita punya hadir ngaji. Kita enggak sehebat Nabi Muhammad. Betul? Lebih mana hebatan kita apa hebatan Nabi Muhammad? Muliaan mana kita sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad saja punya mentor, punya guru. Siapa gurunya? Jibril. Walaupun beda urusan guru sama murid antara Jibril dan Nabi Muhammad dengan kita bersama guru kita, beda. Kalau Nabi Muhammad dikirimkan guru mentor yaitu malaikat Jibril, hakikatnya lebih mulia Nabi Muhammad. Tapi kalau kita sama guru lebih mulia kita punya guru. Tapi kita nggak sehebat Rasulullah. Rasulullah saja yang mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi dikirimin malaikat Jibril untuk menjadi mentor, pengajar untuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Kok kita sampai hari gini nggak punya guru? Jangan. Kita harus berguru, kita harus punya guru, kita harus bersimpuh di hadapan guru. Minimal kalau nggak bisa tiap hari, datang seminggu sekali di majelis ta'lim Mukasyafatul Qulub, biar kita punya ta'alluq
dengan Allah dan Nabi Muhammad melalui para pewaris Nabi Muhammad. Masa kita nggak malu? Kita manusia biasa. Kalau Nabi saja punya guru, masa kita nggak malu sampai hari ini kita nggak punya guru? Ya. Masa kita nggak malu? Masa kurang aja kita yang namanya tahu diri kita? Nabi di dalam sabdanya apa mengatakan? Atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mohon maaf, beliau mengatakan, ma halaka mru'un arafa qadra nafsih. Allah subhanahu wa ta'ala nggak akan memberikan kecelakaan, kebinasaan, azab kepada hamba-hambanya, melainkan hamba tersebut harus tahu diri. Kita tahu diri, mau ke masjid jangan pakai pakaian sembarangan. Jangan yang penting sholat akhirnya sembarangan kita punya pakaian. Jangan yang penting sholat kita sembarangan, nggak pernah belajar apa rukun qauli, nggak ngerti. Apa rukun fi'li, kita nggak ngerti. Apa itu wudhu, masih berantakan. Gimana istinja, masih nggak ngerti. Gimana bab taharahnya, masih nggak ngerti. Bab air aja kita masih nggak ngerti. Nah, ini adalah orang-orang yang menjadikan dirinya yang penting karena nggak tahu diri. Kenapa? Nggak mau ngaji. Ya Bu ya, bilangin sama anaknya, bilangin sama cucunya, bilangin sama mantunya, bilangin sama semua yang kita cinta, ayo keluar dari majelis-majelis yang mulia, muliakan diri kita dengan kemuliaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jam 11 kurang 15, rasanya masih banyak kalau mau diterusin ini ya. Belum linuriyahu min ayatina, subhanallah. Kalau mau cerita tentang Isra Mi'raj akan menambah kepada kita bukan hanya hikmah-hikmah, melainkan kita harus sadar hikmah itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, melainkan untuk kita. Untuk kita, contoh paling gampang untuk kita apa? Allah adalah sang pencipta, di mana Allah Ta'ala adalah sang pencipta yang ciptaannya pula tidak bisa ada satu orang pun yang bisa mengalahkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, dari tadi kita ngomong motor, dari tadi kita ngomong mobil. Itu yang namanya motor dan mobil semakin dipakai semakin bagus apa semakin rusak biasanya? Semakin bagus apa semakin rusak? Rusak. Motor, mobil, apapun buatan selain buatan dari Allah pasti memiliki jangka waktu pakai. Tapi lihat, kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dipakai semakin bagus. Percaya apa enggak nih? Enggak percaya? Enggak percaya? Kita buatan Allah semakin dipakai semakin bagus. Contoh, pulang dari sini nggak usah ngapa-ngapain, tidur aja di kasur, nggak usah lama-lama, seminggu aja, nggak usah gerak, nggak usah bangun, nggak usah ngapa-ngapain. Merentek nggak? Merentek apa enggak? Pak, merentek nggak Pak? Tiduran aja di kasur selama satu minggu aja merentek, gimana sebulan? Betul? Tapi kalau kita bangun, kita olahraga, kita perkuat otot dan tulang kita, makin rusak apa makin bagus? Tuh yang namanya bedanya mukjizat ya? Yang namanya kelebihan daripada apa yang dicipta oleh Allah. Semakin dipakai semakin bagus. Begitu juga orang yang nggak mau hadir majelis ta'lim, yang nggak mau duduk di hadapan guru. Artinya apa? Semakin nggak dipakai nih otaknya. Otak semakin dipakai makin bagus nggak? Tapi kalau nggak dipakai gimana? Jadi blow on. Berarti orang yang nggak mau hadir majelis orang pintar apa orang blow on? Aneh nggak ngomong ya. Mudah-mudahan majelis ta'lim Mukasyafatul Qulub selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan untuk kita semua,
bisa duduk, bisa ngaji, bisa ngambil hikmah daripada mereka orang-orang yang memang diberikan warisan, yaitu mereka adalah pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan sinin ba'da sinin, a'wam ba'da a'wam, zaidin la muntaqisin, radina ghaira sakhitin, mujtami'in la mutafarriqin, maqbulina la matrudin, marzuqina ghaira mahrumin, bijahi sayyidil mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.